Di, tenang Di. Nggak seharusnya jantung kamu berdebar gini karena Dimitri. Ini salah. Ya walaupun aku udah tahu kalau Dimitri memang nggak pernah lecehin aku. Tapi sikapnya dulu ke aku dan kata-katanya juga dulu ke aku yang sangat menyakitkan. Aku tahu sebenci apa dia ke aku. Tapi kenapa semuanya tiba-tiba berubah gitu aja? Kenapa Dim? Jadi seakan-akan kamu serius sama aku. Di? Aku buru-buru, sorry, maaf Dim. Ini dikeringin dulu lah. Takutnya nanti kamu masuk angin loh. Kenapa sentuhannya masih sama? Masih bikin aku ngerasa pulang. Apa cuman Dimitri yang ngebuat aku ngerasa aman dan seperti rumah buat aku? Aku bakal bikin kamu percaya lagi sama aku, Di. Dim, aku udah lihat videonya Dim. Terus? Aku juga udah ke dokter untuk cek. Dan ternyata aku dikasih tahu aku nggak ngalamin hal itu. Kamu bener. Jadi sekarang kamu percaya kan? Bahwa aku gak ngelakuin hal itu ke kamu. Dan kamu kenal aku baik, Di. Aku gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu ke perempuan. Tapi gimana soal Yunita? Apa kamu bener lecehin dia dulu? Kenapa kamu nggak mau ngelakuin itu, Dim? Maaf pas kemarin kamu bilang aku nggak percaya sama kamu. Kamu gak perlu minta maaf ya. Sikap aku ke kamu pun waktu itu salah. Aku udah ngecewain kamu, aku udah bikin kamu sakit hati. Dan aku minta maaf soal itu. Tapi aku sama sekali gak ada niatan untuk ngelecehin kamu. Karena aku masih cinta sama kamu, Di. Aku mau balik sama kamu. Dan aku mau ngebuktiin bahwa aku masih di sini. Kenapa aku nggak menjauh? Kenapa hati aku malah makin dekat? Kenapa? Apa perasaan kamu benar-benar tulus dan jujur dari hati kamu, Dim? Udah jam segini, tapi kok Diandra belum ada di mejanya ya? Tumben. Padahal harusnya hari ini dia udah masuk. Di, aku gak datang untuk maksa kamu. Tapi kalau kamu ngasih aku kesempatan lagi, aku akan mulainya dari nol. Dan aku akan ngebuktiin ke kamu. Aku takut. Apa aku udah siap buat mulai semuanya lagi sama Dimitri? Sorry bro, gue berubah pikiran. Gue mau memperbaiki nama gue di depan Diandra. Gue mau memperbaiki kredibilitas gue di mata dia. Karena gue akan menikahi dia. Menggantikan Jupiter. Dimitri nggak bercanda. Dia beneran serius sama omongannya. Dia mau balik lagi ke Diandra. Diandra! Pak, Ini jam kerja. iya Pak. Dan gue rasa lo datang ke sini buat meeting kan, Dim? Bukan buat ganggu karyawan gue. Gue cuma mau ngobrol bentar aja, lo gak boleh. Sekalipun sebentar, ini bukan tempat ngobrol. Ini tempat kerja. Dan sekarang udah masuk jam kerja. Lebih baik kamu kerja, Di. Iya Pak, baik Pak. Saya permisi dulu. Jordan pasti gak suka kalau gue deketin Diandra. Terlebih dia udah tahu kalau gue bakal mutusin buat balik lagi ke Diandra.
Lo kesini buat kerja dan meeting sama gue kan, Dim? Bukan buat curi-curi waktu sama Diandra, deketin Diandra. Lo kalau nggak terima gue membalikan sama Diandra, lo nggak usah campur adukin urusan profesionalitas sama pribadi. Nggak kebalik. Lo yang seharusnya datang ke sini, meeting sama gue bahas kerjaan. Tapi lo malah temuin Diandra dan bahas sesuatu yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Gue cuma ngelindungin Diandra kok, Dim. Karena gue tahu lo benci sama Diandra. Tapi lo kemas dengan manis seolah-olah lo malaikat di mata dia. Dim, jangan permainkan hatinya Diandra. Jordan udah secinta itu sama Diandra. Mbak, maaf. Sorry saya nabrak, maaf, nggak apa-apa udah. Fokus. Kamu hari ini fokus buat kerja, bukan buat mikirin soal hati. Apalagi Dimitri yang nggak jelas itu. Tiba-tiba bilang cinta. Padahal sebelumnya dia sebenci itu. Dim? Maksudnya Pak Dim. Pembicaraan kita tadi belum selesai kan? Pak, ini tuh di kantor. I know. Makanya aku nggak akan lama. Nanti ketika jam makan siang kita lanjutin lagi ya. Aku cuma butuh waktu kamu sebentar aja. Apa aku yain aja ya? Dan bicarain semuanya sama Dimitri. Selesain apa yang sebelumnya belum selesai. Nggak bisa. Pak Jordan? Pak Dimitri, tadi saya kan udah bilang, jangan ganggu karyawan saya pada saat dia bekerja. Gue nggak ganggu karyawan lo. Gue ngajak dia ngobrol ketika jam makan siang. Dan yang mana itu jam istirahat. Jadi lo nggak berhak melarang gue ngomong sama dia. Ya tapi belum kan? Tapi sebentar lagi kan jam makan siang. Itu bukan urusan lo lagi. Nggak bisa dia. Selagi dia bekerja di perusahaan saya, dia masih jadi urusan saya. Lo terlalu ikut campur, Jo. Lo yang terlalu maksa. Udah. Pak, saya mohon Pak, nggak enak. Ini di kantor takut dilihat karyawan. Kalau lo nggak suka atau lo ada masalah sama gue, jangan campurin urusan pribadi lo sama urusan kerjaan, urusan kantor. Urusan lo sama gue aja. Oke. Gue bakal batalin semua kerjasama kita. Lo serius? Serius. Karena gue nggak mau kerjasama sama orang yang nggak tahu batas. Jadi bener kan? Ini soal pribadi. Lo udah nyampurin urusan kerjaan sama urusan pribadi lo, Jo. Terserah lo nih. Mulai sekarang kita rival. Pak, jangan segitunya, Pak. Pak, coba dipikir dulu baik-baik. Kamu ke ruangan saya, Di. Saya ada tugas penting buat kamu. Gak, jangan. Kamu nggak perlu kerja di sini lagi. Kalau setiap hari kamu harus tekan. Oh, kenapa jadi ini sih? Enggak, kamu keluar aja. Kamu resign aja dari sini. Dim, apa-apaan sih? Ini agak bicara kamu. Aku masih kerja di sini. Pak Jordan masih atasan aku. Kamu kerja sama aku akan kasih kamu kerjaan di kantor aku. Wow. Lo rebut karyawan gue sendiri di depan gue.
Gue cuma gak mau dia kerja sama orang yang nyampur urusan pribadi sama profesionalitas. Saya tunggu ya, Di. Cepet sekarang. Dim, aku masih kerja di sini. Pak Jordan atasan aku. Kamu yang sebaiknya pergi. Tolong jangan ganggu aku kerja.